Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah. Saya adalah guru produktif di SMK Negeri 1 Karawang, Jawa Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan ketiga di LPTK Universitas Negeri 11 Barat Surakarta, program studi teknik mesin. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMK Negeri 1 Karawang, Jawa Barat. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 10 TPL dengan materi pengelasan dasar SMAW. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bersemangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Baik, sebelum Bapak mulai, kita lebih baik mengecek ruangan kita. Apakah sudah bersih atau belum? Silakan Anda boleh mengeceknya. Di kolong-kolong mungkin ada sampah atau apa, silakan boleh diambil. Sudah bersih? Bersih, Pak. Oke, sudah bersih semua? Sudah. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Oke. Sebelum Bapak mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan KM untuk memimpin doanya. Silakan. Duduk siap. Teman-teman, sebelum pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sikap diri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh duduk lagi. Oke, baik. Sebelum Bapak mengabsen, kita coba yang bisa membacakan pedoman 5K. Silakan, siapa yang bisa? Saya, Pak. Silakan Dina. Pedoman 5K. Pedoman 5K. 1. Ketelitian. 1. Ketelitian. Memilah barang yang diperlukan Memilah barang yang diperlukan dan yang tidak diperlukan di tempat kerja. dan yang tidak diperlukan di tempat kerja. 2. Kerapian. 2. Kerapian. Menata, Nyusun, dan memberikan indikasi barang yang diperlukan. dan memberikan indikasi barang yang diperlukan. 3. Kebersihan. 3. Kebersihan. Membersihkan material peralatan Membersihkan material peralatan dan fasilitas kerja secara rutin. dan fasilitas kerja secara rutin. 4. Kesegaran. 4. Kesegaran. Review secara berkala Review secara berkala aturan yang sudah ditetapkan. aturan yang sudah ditetapkan. 5. Kedisiplinan. 5. Kedisiplinan. Mematuhi secara konsisten Apa apa yang sudah ditetapkan. Baik, aplaus untuk kita semua. Oke. Sebelum Bapak mulai, Bapak mau absen dulu ya. Yang tidak hadir ada hari ini? Apa hadir semua? Hadir semua, Pak. Hadir semua, luar biasa. Tepuk tangan lagi. Oke. Baik, kalau begitu Bapak mau ngecek nih seberapa semangatnya kalian untuk belajar hari ini. Apakah Anda sudah siap apa belum gitu ya. Kita cek dulu. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. 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 Semangat pagi. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Oke, baik. Agar lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya biar jiwa patriotismenya muncul. Oke, kita coba ya. Silakan Anda boleh berdiri. Kita nyanyi bersama. Siap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu
ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Coba. Baik, sebelum Bapak mulai, Bapak mau tanya. Waktu minggu yang lalu kita pernah mempelajari materi praktek pengelasan, iya nggak? Nah, oleh karena itu Bapak mau nanya, kira-kira Anda masih ingat tidak nih? Siapa yang bisa? Minggu yang lalu kita mempelajari materi apa? Silakan. Silakan, Brian. Minggu yang lalu kita belajar tentang cara pemakaian APD dalam mengoperasikan mesin las, Pak. Oke, tepuk tangan untuk Brian. Jadi minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai APD, ya, keselamatan kerja. Apa yang Anda pakai pada saat Anda mau praktek itu disiapkan tuh, ya. Jangan sampai Anda praktek ngelas itu keselamatan tubuh Anda dan yang lainnya itu tidak diperhatikan, harus diperhatikan, ya. Artinya dari kepala sampai ujung kaki harus diperhatikan. Itu penting sekali untuk keselamatan kerja. Oke, selanjutnya adalah memulai materinya, Bapak mau tanya, ya. Minggu yang lalu kan kita sudah mempelajari pengelasan SMAW, ya. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan pengelasan SMAW juga, ya. Nah, sekarang ini karena lanjutannya, Bapak mau tanya nih, ya. Ini ada sebuah pertanyaan, kira-kira apa akibatnya jika salah menggunakan elektroda pada pengelasan SMAW? Oke, di antara kalian ada yang bisa jawab? Silakan. Siapa? Silakan, Brian. Jadi akibatnya jika salah menggunakan elektroda pada pengelasan SMAW adalah hasil pengelasannya menjadi tidak kuat, Pak. Oke, tidak kuat lasannya. Oke, mungkin ada yang lain teman-teman yang mau nambahkan? Silakan, Dina. Menurut saya, jika salah menggunakan elektroda pada pengelasan SMAW, hasil pengelasannya jadi tidak bisa maksimal, Pak. Tidak maksimal. Oke, ada lagi? Saya, Pak. Oke, silakan Rio. Jadi menjawab, Pak, menurut Silakan. saya jika logam inti bertemu dengan logam pengisi dengan logam yang berbeda, maka tidak akan terjadi pengikatan pada logam inti. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ya. Luar biasa, ya. Berarti sudah tahu, ya, artinya kalau misalnya penggunaan bahan logam inti dengan bahan pengisi yang tidak sama, itu tidak akan mengikat. Seperti itu, ya. Oke, Selanjutnya, bagaimana jika mengelas plat tipis 1 mili yang paling cocok menggunakan elektroda ukuran berapa? Kira-kira ada yang tahu? Ya, Pak. Oke, silakan Hasan. Siap, izin jawab, Pak. Ukuran yang pas untuk 1 mili yaitu menggunakan kawat elektroda berukuran 2,0 mm, Pak. Berapa? 2,0 mm. 2,0 mm. Selain itu ada lagi? Mungkin bisa menggunakan 2,6 mm, Pak. Oke, 2,6. Tepuk tangan untuk Hasan. Jadi kalau kita mengelas itu menggunakan elektroda E6013, ya. Itu ada ukuran 2,0, ada 2,6 dan 3,2 juga. Nah, itu tergantung besar benda kerja. Kalau misalnya semakin besar, makin tebal pelatnya itu, maka elektrodanya diusahakan yang besar juga, ya. Kalau misalnya Anda menggunakan platnya tipis, menggunakan elektrodanya besar, ya, diameternya besar, kemudian ampernya juga tinggi, itu akan terjadi bendanya bolong, ya. Jadi harus disesuaikan. Oke, jelas? Oke. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran lanjutan minggu yang lalu. Tujuan pembelajaran hari ini mengenai peserta didik mampu menganalisis penggunaan elektroda E6013, ya. Sesuai dengan material plat baja karbon dengan proses pengelasan SMAW pada sambungan 2F, ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu melaksanakan pengelasan plat baja karbon di bawah tangan dengan proses pengelasan SMAW sambungan sudut 2F. Jadi kompetensi yang Anda dapatkan hari ini, pertama yaitu menganalisis sambungan itu menggunakan elektroda E6013. Yang kedua, mempraktekannya, ya, menggunakan elektroda E6013 sudutnya 2F, ya, sambungan sudut. Nanti kita akan mempelajari itu. Oke, paham, ya? Kemudian materinya, pertama kita harus mengatur
arus ampere ya pengelasan itu. Ini ada diameter elektroda, kemudian ada besar arusnya. Anda bisa melihatnya kalau Anda menggunakan elektroda 2,0, ini ampernya antara 30 sampai 60 ampere. Kurang lebih seperti itu. Ya, kemudian kalau Anda menggunakan elektroda 3,2, itu ampernya 70 sampai 120 ampere. Ya, nanti Anda atur settingannya bagaimana Anda menganalisis kalau Anda misalnya di antara ini tidak sesuai, karena setiap mesin beda-beda ya. Kalau mesin yang terbaru dengan yang agak lama itu berbeda juga. Jadi tidak akan sama antara mesin satu dengan mesin kedua. Seperti itu ya. Oke, jelas? Oke. Baik. Untuk lebih efektif kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak akan membagi kelompok kecil ya. Nanti kelompok kecil itu Bapak bagikan berdasarkan asesmen ya, diagnosa awal ya. Seberapa Anda pemahamannya di awal, waktu awal-awal, terus siapa yang agak tinggi, menengah, dan di bawah itu akan kita berbaur ya secara heterogen ya kelompoknya itu. Jadi kelompok itu sudah Bapak ini susun ya, dan Bapak akan memberikan nama-nama kelompok itu di grup kelas ya, grup WA. Anda boleh lihat di grupnya, Bapak udah bagikan grupnya. Silakan Anda memisahkan diri berdasarkan grup yang sudah Bapak sebar di grup WA. Ya, silakan bikin. Silakan memisahkan diri berdasarkan kelompoknya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sana. Silakan. Bener ya? Siapa ini? Oke, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, sudah kebagian kelompoknya? Oke, baik. Kalau sudah kebagian kelompoknya, ini berdasarkan diagnosa awal ya, pembagian kelompoknya. Jadi kita ada yang lebih paham dan yang tidak itu jadi satu juga. Jadi berbaur, semuanya adil. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas ya. Ini ada LKPD. Nanti LKPD ini di sini ada penjelasan yang apa yang harus Anda kerjakan ya. Diskusikan beserta teman-teman dalam kelompok tersebut ya. Di situ ada petunjuknya. Ada petunjuknya, langkah-langkahnya sudah ada ya. Di sini juga ada soal yang harus Anda kerjakan ya, dan itu kerjasama kelompok. Di sini ada job sheet-nya yang sudah ada ya. Kemudian di sini ada lembar yang harus Anda isi ya. Oke. Dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk kelompok 1 ya, nanti yang harus Anda bahas mengenai yang pertama menganalisis penggunaan elektroda N6013 dengan diameter 2,0 ya untuk kelompok 1 nanti ya, analisis seperti itu. Nah, ketebalan materialnya 2 mili ya. Nanti 3 variabel ampernya berbeda-beda. Itu diingat ya. Kemudian kelompok 2 itu menganalisis elektroda 6013 N6013 tapi diameternya elektrodanya 2,6. Berbeda dia mah. 2,6. Ketebalan platnya 5 mili. Yang pertama kelompok pertama itu hanya 2 mili, yang ini 5 mili. Kemudian ampernya ada 3 variabel. Sama ya, nanti diatur di setting-setting. Kemudian kelompok 3 nanti akan membahas penggunaan elektroda E6013 diameternya 2,0. Ya, 2,0. Ketebalannya lebih tebal, 9 mili untuk kelompok 3. Kemudian variabelnya 3. Ya, ampernya diubah-ubah. Nanti Bapak atur, Bapak akan berikan bahannya sesuai kelompok-kelompoknya. Ini LKPD-nya Bapak bagikan ya. Silakan dibagikan ya. Oke. Karena LKPD-nya sudah Bapak bagikan, silakan tugas Anda mendiskusikan bersama dengan tim satu kelompok tersebut. Tugasnya sudah jelas ya? Sudah jelas semuanya? Oke, baik. Kalau sudah jelas, nanti Anda analisis ya menggunakan elektroda N6013 ya, sudutnya 2F ya. Oke, Anda harus berpikir kritis, menganalisa dari kerjasama bergotong royong. Ya, itu merupakan profil pelajar Pancasila ya.
kita sama-sama bareng-bareng bagaimana kekompakan dalam satu tim untuk membantu teman rekan kerjanya dalam satu tim. Ya, dan Anda harus berpikir kritis bagaimana bisa menjawab pertanyaan yang sudah ada di LKPD tersebut. Oke, untuk menghemat waktu kita langsung saja dikerjakan. Silakan dimulai. Soal nih, pada saat persiapan pengelasan kita harus meng-set peralatan las sesuai dengan kebutuhan pengelasan. Jika kita menggunakan elektroda AWS 6313 dengan diameter 3,2 mm, pengesatan arus pengelasan yang tepat adalah menurut kalian apa? Betul itu ya? Iya, benar ya? Iya, benar. Betul. Iya, betul. Yang kedua nih ada soal nih, elektroda yang sering digunakan untuk pengelasan mid-steel atau sering digunakan welder fabrikasi di industri adalah jenis setuju juga? Setuju. Ada yang nggak ngerti? Oh, ini rigi-rigi las, ya rigi-rigi las. Ininya kalau rigi-rigi las ini kira-kira nomor berapa? Ya, lasannya bagaimana? Ini ada masuk cacat lasnya juga. Itu, yang kamu perhatikan rigi-rigi las ini menggunakan ampere berapa dan lain sebagainya. Baik, karena waktu diskusinya sudah selesai, ya, nanti kita akan memasuki tempat praktek, ya. Sebelum masuk ke tempat praktek, di antara kalian ada yang mau membacakan langkah-langkah prakteknya, mempersiapkan diri seperti apa? Silakan. Silakan Brian. Oke, di sini saya akan membacakan langkah-langkah kerja. Ya. Yang pertama, membaca instruksi kerja ini dengan seksama. Apabila ada yang kurang paham, tanyakan kepada instruktur. Yang kedua, membaca gambar kerja dengan cermat dan teliti, lalu mengidentifikasi material, consumable material, mesin, dan peralatan yang diperlukan. Yang ketiga, meminjam peralatan kerja las dan alat pelindung diri, dan periksa dengan teliti bila ada yang rusak atau tidak layak pakai, lalu laporkan kepada petugas terkait. Yang keempat, menyiapkan material yang akan dilas berdasarkan gambar kerja dengan perkakas dan teknik sesuai prosedur operasional atau petunjuk kerja. Yang kelima, settinglah mesin las dengan parameter sesuai tugas pekerjaan yang telah ditetapkan. Yang keenam, lakukan las ikat atau tack weld sesuai geometri sambungan las yang disyaratkan pada gambar kerja. Yang ketujuh, lakukanlah pengelasan sesuai prosedur dan simbol pengelasan pada gambar kerja dengan aman dan penuh konsentrasi. Yang kedelapan, mengatur ampere pengelasan dengan mengacu pada ketentuan yang disarankan. Untuk tiap ukuran diameter elektroda, kita bisa lihat tabel yang ada di lembar LKPD. Yang kesembilan, membersihkan hasil pengelasan dengan perkakas dan teknik yang tepat. Lalu yang ke-10, memeriksa hasil las yang Anda kerjakan secara amatan atau visual test dan rekamlah hasil pemeriksaan tersebut pada dokumen yang telah disediakan. Yang ke-11, kumpulkan hasil pengelasan di tempat yang telah disediakan oleh instruktur. Lalu yang ke-12, semua peralatan kerja las dan alat pelindung diri yang telah dipinjam, diperiksa dan dikembalikan ke personil terkait. 13, bersihkanlah tempat kerja dan rapikanlah mesin las beserta kelengkapannya. Ke-14, membuat laporan pelaksanaan demonstrasi pada form yang telah ditetapkan. Lalu yang terakhir, memeriksa hasil las secara amatan atau visual test. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi itu yang disampaikan oleh teman kita Brian, itu adalah langkah-langkah kerja atau SOP ya, standar yang harus Anda siapkan menjelang untuk praktek nantinya ya. Mau sebelum praktek dan sesudah praktek itu diikutin aturannya sesuai SOP yang ada. Jelas, paham? Oke, baik. Sebelum praktek yang sebenarnya ya, kita akan simulasikan terlebih dahulu ya. Tujuannya ada persiapan ya, jadi ketahuan yang mana yang tidak terbiasa menggunakan las, takut karena api gitu kan dan lain sebagainya, atau dengan takut karena percikan. Oleh karena itu kita simulasikan dulu untuk latihan. Oke, jelas ya? Oke, latihannya menggunakan aplikasi di Android ya, di Play Store. Anda sudah downloadnya kan ya? Sudah download kan? Oke, oleh karena itu kita langsung simulasikan ya, aplikasi tersebut, Welding Education ya. Silakan Anda buka HP Anda masing-masing, silakan dibuka ya. Yang
belum terinstall namanya Welding Education ya. Sudah terpasang semua aplikasinya? Udah, Pak. Oke, silakan dimulai buka aplikasinya. Baik ya, karena waktu dibatasi, saya perhatikan Anda semangat sekali menggunakan simulator welding ya, pengelasan simulator itu. Ya, karena waktunya dibatasi, kita akan coba mempraktekkan secara langsung. Ya, kalau tadi kan hanya di HP kalian ya, di Android nih. Nah, sekarang kita mempraktekkan pengelasan yang sebenarnya ya di sana. Oleh karena itu silakan HP-nya disimpan di kantong Anda masing-masing, silakan dirapikan ya. Kalau sudah dirapikan, Anda boleh berdiri semuanya, silakan berdiri. Ya. Kita menuju ke sana, ke ruangan. Silakan ke ruangan sebelah. Oke. Kita coba hari ini langsung kita praktekkan berdasarkan LKPD yang Anda pegang ya, sesuai dengan kelompok masing-masing. Karena setiap kelompok berbeda-beda ya, menganalisanya berbeda, elektrodanya berbeda ya, materialnya juga berbeda, semua berbeda. Akan kita coba. Nah, oleh karena itu di sini Bapak sudah siapkan bahannya. Kemudian ini ada elektroda, ada ukuran 2,0, 2,6 dan 3,2 ya, E60 13 serinya. Jadi nanti Anda pakai berdasarkan variasi ampere ya. Berdasarkan variasinya Anda atur setting yang sudah ada di LKPD, itu ada tabel parameternya ya. Oke, untuk kelompok 1 yang mau mencoba duluan siapa? Oke, silakan berdiri sini. Kelompok 2. Oke, silakan. Kelompok 3, oke, maju. Silakan. Di sana sudah ada APD ya. Silakan Anda pakai ininya dan Anda atur setting mesinnya dan lain sebagainya. Yang lainnya nanti gantian ya, nanti gantian. Kemudian kalian analisa hasil pengelasan yang telah dilakukan oleh teman kalian ya, dianalisa, Anda diskusikan. Kalau menggunakan ampere sekian, hasilnya bagaimana? Kalau menggunakan elektroda yang diameter ini, hasilnya bagaimana? Anda analisa. Paham ya? Berdasarkan tugas yang ada di LKPD tadi. Oke ya. Oke, silakan kita mulai. Anda boleh diskusi dengan temannya. Anda dari jarak jauh saja ngeliatnya ya, nggak usah dekat-dekat. Biar dia yang ngelas, nanti gantian ngelasnya. Seperti itu. Sebelum dimulai ya, keselamatan kerja itu harus dicek ya. Sarung tangannya, apronnya ya, helmnya sudah dicek. Nanti kalau sudah lengkap, baru kita akan mulai. Oke, jelas ya. Sesuai dengan LKPD masing-masing kelompok ya. Ya. Oke, silakan langsung ke mesinnya. Silakan. Silakan.
Oke, baik ya. Waktu prakteknya sudah selesai dan hasilnya sudah ada ya, di meja sudah dikumpulkan. Nanti hasil apa yang kamu lakukan ini kamu analisa bersama tim kelompoknya ya. Dipelajari dengan ampere sekian, elektrodanya sekian, hasilnya bagaimana. Oke, jelas masing-masing kelompoknya. Oleh karena itu mari kita duduk di tempat teori lagi. Silakan ke sana. Oke, baik ya. Tadi kita sudah mempraktekannya dan kita sudah diskusi dengan temannya. Hari ini adalah waktunya untuk presentasi masing-masing kelompok ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti setelah ada teman kalian ke depan presentasi, kemudian dia menjelaskannya apa yang telah dianalisanya bersama timnya, kemudian Anda boleh bertanya. Ya, nanti bertanya yang kurang paham apa yang disampaikannya Anda boleh bertanya. Nanti dijawab oleh teman kalian. Oke, jelas ya. Begitupun nanti selanjutnya kelompok yang lain seperti itu. Oke? Oke, baik. Selanjutnya kita panggil kelompok 1 dulu. Ya, kita panggil kelompok 1 untuk maju ke depan. Silakan. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini akan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan kelompok 1 untuk dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil praktek kami dalam welding prosedur standar. Oke, yang pertama adalah teknik pengasan. Untuk jumlah lapisannya, kami menggunakan lapisan tunggal single phase. Untuk gerakan elektrodanya tanpa diayun, stranger. Nah, kita beralih ke parameter pengasan. Di elektroda yang kita pakai yaitu E6013 dengan diameter elektrodanya 2,6 mm dengan arus las 40 sampai 80 ampere, terus dengan tegangan 21 volt, jenis arusnya jenis arus AC, dengan kecepatan pengasannya kurang 7,5 cm per menit. Ini gambar desain material dari kelompok kami yang sudah kami praktekkan. Ada equal leg length, diffuse penetration. Baik, karena presentasi kelompok 1 sudah selesai, kita lanjut masuk ke sesi tanya jawab ya. Mungkin di antara kalian kelompok 2 ataupun kelompok 3 yang ingin bertanya ke kelompok 1 silakan. Siapa yang mau duluan? Dari mana? Silakan kelompok 1, Junaid. Izin bertanya kepada kelompok 1, apakah setting pengelasan ada keterkaitannya dengan kecepatan pengelasan? Jika ada, tolong jelaskan. Oke, silakan dijawab dulu, boleh? Terima kasih atas pertanyaannya untuk Ahmad Junaidi. Saya izin menjawab apa yang sudah Bapak sampaikan saat pembelajaran kemarin, bahwa jika ada cenderung menghasilkan kecepatan yang tinggi, maka arus yang digunakan juga harus lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan ampere yang tinggi berpengaruh terhadap kecepatan las busur yang mencair. Sekian jawaban dari saya. Oke, tepuk tangan. Oke, selanjutnya ada lagi kelompok mana yang ingin bertanya? Silakan. Oke, silakan. Saya izin bertanya, apa akibat terjadinya jika mengatur arus terlalu kecil dan apa akibat jika terjadi pada hasil pengelasannya? Terima kasih. Silakan jawab. Oke. Terima kasih untuk Rapka yang udah bertanya. Oke, saya izin menjawab. Akibat dari pengaturan ampere terlalu kecil, salah satunya cacat las porosity. Sebuah cacat las pengelasan berupa lubang-lubang kecil pada well metal dapat berada di permukaan maupun di dalamnya. Risiko tertangkapnya gas hasil evolusi lebih besar dari sambungan T daripada sambungan butt joint, terutama di pengelasan pilet kedua sisi. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya. Karena waktu terbatas, ya, silakan untuk kelompok 1 kembali ke tempatnya. Silakan. Kita masuk ke kelompok 2, persiapan untuk maju. Ya, silakan. Kelompok 2, nanti kelompok 3. Oke, ya setelah presentasi sudah dilaksanakan, sebelum mengakhiri penutup kegiatan KBM ini, Bapak ingin mengecek terlebih dahulu nih, apakah Anda masih semangat? Karena kita sudah belajar dari pagi menjelang sampai siang ini ya. Kalau itu kita tepuk semangat dulu, biar terlihat semangatnya masih ada ya. Tepuk semangat, nanti Anda langsung tepuk tepuk kedua ma gitu ya, ketiga mat semangat. Oke, jelas? Kita coba ya, kita coba. Siap?
Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan. Oke, baik ya. Karena Anda sudah semangat, sudah menunjukkan kesemangatan Anda, Bapak ingin tahu ya, ada yang masih ingat apa yang kita pelajari dari pagi sampai siang hari ini ya. Bapak minta satu orang yang menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Silakan, Opik. Yang pertama, tadi kami mempelajari tentang diameter elektroda dan besar-besar arusnya. Dan yang kedua, itu kami kayak mensimulasi menggunakan HP Android, kayak las menggunakan HP Android. Terus yang ketiga, kami mempraktekannya, mempraktekkan las. Dan yang terakhir, kami menganalisa dan lalu mempresentasikannya ke depan. Oke, tepuk tangan untuk Opik. Oke, jadi betul apa yang tadi disampaikan oleh Opik ya. Jadi kita sudah selesai ya. Tadi kita sudah melakukan simulasi menggunakan Android ya, welding simulator itu. Kemudian kita mencoba langsung prakteknya. Kemudian kita langsung menganalisanya. Berarti Anda sudah dapat ya materi kompetensi itu ya. Jadi kompetensi yang Anda dapatkan tadi dua tuh. Yang pertama analisis, kemudian Anda langsung mempraktekannya ya. Mempraktekkan, mencoba. Seperti itu ya, jelas? Oke, baik. Sebelum Bapak tutup ya, kita akan melakukan post test. Ya, post test ini ya, seberapa jauh daya tangkap Anda yang sudah Bapak sampaikan materi tadi pagi untuk bahan evaluasi. Oke, jelas? Tapi menggunakan online ya, menggunakan quizzes. Ya, silakan Anda mempersiapkan diri, handphonenya silakan disiapkan. Nah, hari ini kita post test ya untuk mengevaluasi apa yang sudah Anda dapatkan pembelajaran KBM hari ini. Anda boleh masuk ke aplikasi joinmyquiz.com ya, atau masukkan kodenya 925862. Oke, yang sudah masuk Brian, Jidan, Teguh, Dina. Silakan yang lainnya ditunggu. Siap. Oke. Memimpin. Ayo, silakan jawab lagi. Semakin cepat semakin selesai. Oke, langsung Brian masih posisi pertama. Brian masih mempertahankan posisinya. Oke, nomor 2 disalip oleh Rafka. Oke. Brian masih bertahan di posisi pertama. Oke, nomor 3 disalip oleh Sigit. Oke, nomor 2 disalip oleh Bintang. Oke, lanjut. Brian masih bertahan di posisi pertama. Bintang dan Brian masih bertahan, Bintang nomor 2, Rafka nomor 3. Oke, Teguh nyalip ke posisi 6. Wisnu naik, Muhammad Hasan naik posisi 6. Brian masih bertahan. Bintang naik posisi 2, Brian masih tetap di atas. Ayo konsentrasi. Lu menyenggol orang terus salah posisi berapa?
Rio naik posisi 4. Ayo. Brian masih bertahan, sudah finish dia. Junaid. Naik lagi ke 9. Nah, naik kedua. Wah, berat nih. Rio masih ada kesempatan 1 kali lagi jawab. Itu 2 orang ini 400 berarti. Iya. Naik Galuh ketiga. Bintang terlewati. Ini satu lagi nih. Udah. Brian. Oke, kita lihat hasilnya mah udah selesai semua. Ini udah selesai semua. Oke, sudah selesai semua. Ya. Kita akhiri. Kita lihat. Untuk 9 18. Berapa? Kita lihat rewardnya. Dulu ya. Siapa yang peringkat 1, 2, 3? Kita hitung sama-sama. Ya. Juara 1 adalah Brian. Nah. 2 Dina, bintang 3. Tepuk tangan. Oke, silakan ke depan. Brian, Dina, dan bintang. Tadi siapa? Ada hadiahnya, sederhana, nggak apa-apa ya. Untuk juara 1 akan mendapatkan ini. Oke, selamat Brian. Juara 2, oke, selamat Dina. Juara 3, Teguh, silakan. Oke, tepuk tangan. Oke, baik. Sisanya masih panas. Oke, baik ya. Kita sudah melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Tadi kita sudah selesai juga evaluasi ya, post-test menggunakan quizzes. Hari ini waktunya sudah mau habis ya. Bapak akan memberikan kesimpulan bahwa tadi kita sudah melaksanakan pembelajaran mengenai elektroda, jenis-jenisnya, kemudian kita melakukan pengelasan, kemudian kita melakukan simulator ya. Nanti minggu depan Anda tolong persiapkan diri untuk mengenai pengelasan selanjutnya ya, menggunakan elektroda 3,20. Tapi bahannya lebih tebal lagi. Anda cari-cari bagaimana cara pengelasan 3F, posisi 3F. Oke, jelas? Kalau tadi kan kita sudah menganalisa tentang 2F, sekarang kita masuk ke 3F. Oke, demikian terima kasih atas perhatiannya. Sebelum Bapak tutup, alangkah baiknya kita berdoa ya. Silakan KM untuk pimpin doanya. Siap. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa bersama. Doa selesai. Sikap diri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Neskar. Siapa kita? Neskar. Siapa kita? Neskar. Neskar. Always number one. Tepuk tangan untuk kita semua. Dikim ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh pulang. Alright.